Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak yang kami hormati, serta adik-adik yang berbahagia dari seluruh penjuru tanah air di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga Ibu dan Bapak, serta adik-adik semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang di acara Bincang-Bincang menyumbangkan ide untuk Indonesia Maju, hasil kerjasama Rumah Edukasi dengan Yayasan Amal Bakti Indonesia atau yang disingkat dengan YADI. Nah, acara hari ini akan dipandu oleh saya, Mulia Anton dari Rumah Edukasi. Kita hari ini akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber kita dari Yayasan Amal Bakti Indonesia, yaitu 3 orang perempuan tangguh. Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai berbincang-bincang dengan 3 perempuan tangguh kita tersebut, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon agar Ibu dan Bapak serta adik-adik mengambil sikap hikmat dan tegak dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan disesuaikan apabila Ibu dan Bapak serta adik-adik bisa berdiri, dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Baik, terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak serta adik-adik semuanya. Dimohon untuk duduk kembali. Nah, Ibu dan Bapak serta adik-adik semuanya yang berbahagia, sekarang kita akan mulai berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kita. Hari ini kita bincang-bincang dalam suasana santai namun tetap bermakna. Ya, nah kita bertiga nih sudah mengikuti protokol kesehatan ya, bahwa kita sudah ada jarak 1,5 meter antar narasumber. Jadi kita bisa untuk supaya lebih leluasa ya Ibu, kita bisa mulai membuka masker. Ya. Ibu dan bapak-bapak yang berbahagia serta adik-adik yang kami cintai, kita akan mulai berbincang-bincang dan kita akan mulai menyapa ketiga narasumber kita. Yang paling ujung saya akan sapa dulu terlebih dahulu Dr. Tiwi Susanti MPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, pagi. Dan di sebelahnya adalah Ibu Dr. Rada Elia Hayono Suyono. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dan di sebelah kanan saya ini ada perempuan muda, Bu Eske Sukarman, empati, psikolog, Namo Buddhaya, Bu Eske. Nah, Ibu dan Bapak serta adik-adik, dari cara saya menyapa ketiga narasumber kita, apakah sudah tahu agama mereka apa, dari daerah mana? Ya, saya perkenalkan, Ibu Tiwi. Ini kalau saya menyapanya dengan Om Swastiastu, artinya berasal dari agama Hindu. Coba tebak dari daerah mana? Nah,
Bali, ya Bu Tiwi ya. Nah, kemudian sebelahnya Ibu Ria. Nah, Bu Ria nih kalau saya menyampaikan ya ini beragama Islam. Ya. Nah, kemudian coba tebak nih, Bu Ria ini kira-kira dari daerah mana atau ada keturunan dari mana? Kalau saya tebak ini dari Jawa ya Bu ya? Iya, ayah saya Jawa Timur, ibu saya Betawi, tapi ada campuran Jawa. Banyak lagi kakek-kakeknya. Oke, jadi seperti ini ya Bu. Oke. Nah di sebelah saya nih Bu Meske, kalau saya salamnya Bu Meske, nama budaya artinya Ibu Meske ini beragama Buddha. Ya. Nah, coba tebak, kira-kira Bu Meske ini ada keturunan dari mana atau berasal dari daerah mana? Kalau saya dengar nih Bu Meske ini ada keturunan Lampung sama Kalimantan ya Bu Meske ya. Ayah saya dari Kalimantan Barat, tepatnya Mempawah. Ibu saya dari Lampung Utara, tepatnya Kota Bumi. Oke, jadinya seperti ini ya, Ibu, Bapak, dan adik-adik semuanya. Oke. Pak Anton, maaf kalau tadi berarti dari Bali, sebetulnya yang dari Bali itu suami saya. Oh. Saya lahir di Jakarta. Oke, mohon maaf. Nah, tapi ada kaitan dengan Bali berarti ya. Oke. Nah, ini ketiga narasumber kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, agama, suku maupun budaya. Ya, kita akan mulai berbincang lebih dalam lagi, yaitu mengenai YABI. Nah, ibu-ibu semuanya nih berasal dari Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia, atau yang disingkat dengan YABI. Nah, kita semua mau tahu YABI ini sebenarnya organisasi apa dan kegiatannya apa? Mungkin Bu Meske ya bisa. Oke, saya coba jawab ya. Atau mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. YABI itu singkatannya tadi kan Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia ya. Kenapa YABI ini ada? YABI ini sebenarnya adalah wadah kita untuk beramal bakti kepada ibu. Ibu itu siapa? Ibu adalah ibu yang melahirkan, ibu bangsa, dan ibu pertiwi. Gitu. Nah, YABI ini merupakan suatu yayasan nirlaba yang fokusnya itu adalah mengembangkan manusia Indonesia melalui pengembangan karakter. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan sangat beraneka ragam ya. Kita punya banyak suku, kita punya terdiri dari berbagai agama, kemudian lapisan sosial juga. Jadi kita sebagai YABI sangat mengharapkan bahwa YABI bisa membantu pemerintah dalam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sehingga Indonesia ini nanti bisa tetap mempertahankan sebuah yang bineka tunggal ikanya itu ya Ibu. Mungkin segitu dulu. Ada 4 tema saya dengar ya yang diusung oleh YABI. Betul. Ada 4 tema dasar yang diusung oleh YABI. Yang pertama yaitu perdamaian. Yang kedua itu adalah kerukunan antar umat beragama, suku dan etnis, serta lapisan sosial. Yang ketiga tolong menolong. Dan nilai yang keempat itu adalah cinta tanah air. Karena ini sangat penting ya. Dan YABI mewujudkan ini semua dalam programnya yang kami launching waktu itu pada tahun 2002 di Taman Mini Indonesia Indah dengan diresmikan oleh waktu itu presidennya adalah Ibu Megawati. Ya. YABI ini programnya yang kami launching waktu itu adalah I'm Damai atau singkatannya adalah Anak Indonesia Membangun Budaya Damai. Kenapa anak Indonesia? Karena kami percaya bahwa semuanya harus dimulai sedini mungkin ya, ibu-ibu ya. Gitu. Kalau kegiatannya sendiri namanya Aicinda, Anak Indonesia Cinta Damai. Gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bu Meske. Yang ini pas banget ya, di launchingnya pada saat presidennya juga seorang perempuan. Iya. Ya, jadi pas banget ini, momennya memang sudah tepat ya. Kemudian juga dilanjutkan pada saat itu kalau nggak salah oleh Presiden SBY ya, pada saat ada kegiatan di Tenis Indoor Senayan pada saat Hari Anak Nasional itu ya, dan yang hadir ribuan anak. Oke, luar biasa sekali. Nah, kenapa mulainya dari anak-anak? Karena membangun nilai-nilai itu memang seharusnya sedini mungkin sehingga itu menjadi internalisasi dalam diri anak-anak. Nanti kedepannya semakin dia beranjak remaja, dewasa, nilai-nilai ini akan tertanam dengan baik. Gitu. Sehingga akhirnya kan kita bisa menyumbangkan sesuatu buat negara kita. Oke. Nah, ini kan ibu-ibu kan punya kesibukan masing-masing ya. Nah, saya mau tanya, kenapa ibu-ibu ini mau bergabung di YABI ya?
Dan sejak kapan nih bergabung? Mungkin sama Budia dulu, mungkin bisa jawab. Saya ini baru saja bergabung kurang lebih 2 tahun yang lalu, diajak sama Bu Titi sebagai pendiri. Oh, Bu Titi Edadono ya, salah satu pendiri YABI. Mbak, ini sesuai loh dengan apa yang sudah dilakukan Budia. Oh kan kebetulan saya sambung lagi ya, saya punya TK. Jadi anak usia dini yang tadi jadi tujuan, yang jadi fokusnya YABI sendiri, kemudian saya bergabung gitu. Itu aja Banten. Oh ya, jadi cocok sinkron dengan apa yang dikerjakan oleh Budia selama ini ya. Anak usia dini yang kita bekali, dan kita keberagaman itu terjadi pada sekolah saya di Gabungan Nakit. Ada yang dari suku-suku yang berbeda, agama yang berbeda, jadi kebersamaan yang saling toleransi, menghormati, juga menghargai sama satu sama lain. Kalau Bu Tiwi, boleh tahu sejak kapan bergabung dan kenapa bergabung? Saya kira sudah cukup lama ya Pak Anton dengan Miske dari 2002. Ya. Di awal launching itu sebelumnya saya sudah juga jadi volunteer untuk jadi relawan ya. Saya juga ikut waktu itu Bu, ya 2002 ya. Dan semenjak itu saya bergabung di YABI dan sampai saat ini. Dan memang mengapa saya bergabung di YABI? Karena program-program yang tadi dijelaskan Ibu Miske itu juga kami terapkan dan memang kami jalankan di sekolah juga yang saya pegang. Karena kebetulan saya pegang TK, SD di Pertiwi Abdillah Sarawak, Jakarta Timur ya. Jadi dari situ kami juga mencoba program-program itu kita terapkan juga di sekolah. Luar biasa, saya kira program itu bagaimana anak-anak kita dikenalkan dengan pluralisme dan bagaimana mereka belajar toleransi, belajar menghargai, menghormati sesama teman etnis, itu tidak ada perbedaan. Apalagi kalau kita bikin acara ya Bu Miske di YABI, itu luar biasa dari 6 agama yang bergabung menjadi satu, bikin kegiatan jadi satu, dan itu adalah momen-momen yang luar biasa ketika YABI melaksanakan program-program kegiatannya. Sampai saat ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan lagi sesudah pandemi ini ya, Bu Miske. Iya. Itu Pak Anton. Terima kasih Bu Tiwi. Kalau Bu Miske ini kapan nih mulai bergabung dan kenapa Bu Miske mau bergabung? Kalau saya ya sama Bu Tiwi kira-kira mungkin 2001 ya. 2001 itu kan kita mempersiapkan untuk acara 2002 yang tadi diresmikan oleh Bu Megawati ya. Waktu itu kan juga sama Pak Anton ya. Iya, saya masih jadi mahasiswanya Bu Miske nih waktu itu. Itu dosen muda waktu itu. Jadi saya sudah sepertinya melewati banyak fase di YABI ini, saya sudah melewati banyak fase dalam hidup saya gitu. Nah, kalau ditanya kenapanya saya mau ikut, terus terang awalnya YABI itu kan sebuah yayasan yang saya sama sekali nggak tahu yayasan apa itu gitu ya. Belum dulu juga kakek kita, sekarang kalau mau tahu apa-apa tinggal search aja gitu ya di Google gitu. Nah, yang mengajak saya waktu itu adalah Ibu Mimi ya. Ya, Dr. Mimi Patmono Dewo ya. Ibu Dr. Sudiati Patmono Dewo ya. Nggak tahu nih hari ini dengar atau enggak nih acara ini, kita tahu enggak. Nah, Bu Mimi biasanya selalu memberikan kami kesempatan atau memberikan info-info kegiatan-kegiatan yang pasti bagus deh pokoknya kalau Bu Mimi gitu. Jadi saya cuma bermodal itu sebenarnya gitu. Tapi ketika saya bergabung, kemudian saya melihat wah, YABI ini yang bikin saya juga kagum diantaranya adalah keberagamannya juga sama persis seperti apa yang kita gaungkan selama ini di beragaman. Ternyata para pengurusnya, waktu itu saya nggak pengurus, saya relawan kan, ternyata juga beragam, generasinya beragam, ya. Sampai sekarang masih beragam ya. Mungkin ada yang lebih cocoknya nenek kita gitu ya sampai sekarang ya, tapi ada juga yang sudah generasi di bawah kita gitu kan. Kemudian juga agamanya, seperti tadi Bu Tiwi bilang, ternyata pengurusnya juga agamanya beragam. Lapisan sosialnya juga beragam. Kan YABI ini didirikan oleh 11 pendiri sebenarnya ya, hanya satu sekarang yang masih ada yaitu Ibu Tiwi sebagai ketua YABI sekarang ya.
tapi penggagas utamanya kan Ibu Sulasikin Nur Pratomo. Gitu. Nah, Ibu Sulasikin Nur Pratomo itu juga sangat mencerminkan seorang ibu yang sesuai nama YABI, Yayasan Amal Bakti Ibu itu yang tadi saya katakan, ibu yang melahirkan, ibu bangsa, ibu pertiwi, dan begitu mengayomi semua perbedaan ini gitu. Sehingga saya juga melihat lapisan sosialnya aja waktu itu Ibu memang sudah mantan menteri ya, tapi ada 30 jabatan yang dipegang oleh Ibu saat itu ya, termasuk DPA ya. Ketua DPA ya. Ya, tapi Ibu itu tidak pernah membeda-bedakan kita ini yang anak kecil gitu ya baru masuk, sehingga saya merasa nyaman gitu ketika bergabung dengan YABI. Akhirnya keterusan sampai sekarang, apalagi kalau tadi Bu Tiwi dan Bu Ria di sekolahnya kan juga ya ada keberagaman seperti ini. Saya pun bekerja di Universitas Tarumanagara. Nah, di Untar itu kami juga sangat concern, sangat peduli terhadap yang namanya keberagaman. Yeah. Jadi segala keberagaman, baik fisik, baik etnis, suku maupun agama, apapun itu sangat dihargai di Untar. Jadi saya merasa makin sejalan gitu, makin berdukung. Akibatnya sampai sekarang saya masih menekuni ini gitu. Malah pernah dilakukan di Untar ya Bu Neske ya, Aicinda ini ya. Iya, luar biasa sekali ya. Kemarin kita bikin yang robotik gitu. Oh, ada ya, pernah terakhir sebelum pandemi kita melakukan kegiatan pembelajaran coding berbasis karakter di sekolah Pertiwi Abdulhase ya. Iya. Nanti mungkin kita akan buat lagi dalam waktu dekat ya. Oke, itu saya lihat juga pengurus-pengurusnya, anggota YABI, itu semua juga beraneka ragam ya Bu ya. Oh, kita seperti satu mini Indonesia gitu lah ya, ada di YABI ini ya. Dan yang kita ketahui, siapa saja Bu yang bisa bergabung di YABI? Siapa saja boleh saya kira. Saya rasa boleh, siapa aja boleh bergabung, apalagi punya niatan yang sama untuk ke masa depan kita, masa depan bangsa lebih baik. Keberagaman itu yang harus kita tularkan bersama. Kalau kita ingat terjadi mungkin ada chaos yang beberapa waktu yang lalu, tapi kita tidak usah ingat yang lama yang menyeramkan, tapi ayo kita bersama-sama bergandeng tangan untuk saling bertoleransi ya. Mulai dari sejak dini kita ajarkan anak-anak kita tidak boleh, bukannya tidak boleh, tapi dia harus tahu siapa mereka, tapi ayo dibawa kebersamaan ini dalam kegembiraan. Merupakan perbedaan, tapi kita sama-sama bergandeng tangan untuk menyambut Indonesia lebih maju. Mungkin nanti ada niatan kita loh, kita sama-sama menuangkan ide ya, Bu Tiwi. Oke. Siapa saja bisa bergabung ya, Ibu dan Bapak dan adik-adik semuanya bisa bergabung bersama YABI. Apalagi nanti kedepannya kami juga masih banyak program ya, program yang akan dijalankan, jadi ayo sebanyak-banyaknya mau bergabung silakan. Oke, baik. Nah mungkin kegiatan YABI itu bisa dilihat di ada sosmednya ya sekarang ya Bu ya? Ada sosmednya, bisa dilihat di IG. Di Instagram ya? Iya, di Instagram, Aicinda _YABI ya. Coba lihat sosmednya, Aicinda ya, Aicinda_YABI, YABI YABI ya. Di sana saya lihat tuh sudah ada contoh-contoh hasil karya anak-anak dari tema tersebut ya. Gambarnya saya lihat juga bagus-bagus ya Bu ya, makna-maknanya ya. Dan itu diselesaikan satu gambar itu dalam keberagaman juga ya, dengan berbagai agama, kemudian berbagai lapisan sosial. Jadi sekolah-sekolah yang diundang, kebetulan kalau dilihat di Instagram itu kan yang ada kegiatan anak-anak ya biasanya gitu. Nah itu agamanya dalam satu kelompok itu juga sudah kita campur, kita gabung, kemudian juga lapisan sosial tadi, kemudian untuk yang anak lebih kecil yang menari itu juga sama, berbagai agama gitu, berbagai sekolah dengan beda lapisan sosial. Untuk anak yang lebih besar juga ada diskusi kegiatannya, didiskusikan tentang perdamaian, itu juga sama. Ada 3 kegiatan utama ya sebenarnya dari program Aicinda ini. Berdasarkan kelompok usia, karena kemampuannya juga beda. Oke, baik. Nah, ibu-ibu ini semua kan sebenarnya punya kesibukan masing-masing ya. Nggak cuma kerjanya di YABI aja kan. Nah, kita mau tahu nih kesibukan ibu masing-masing ini apa sih gitu ya.
Ini bisa dimulai dari siapa? Bu Tiwi, apa nih kesibukan sehari-harinya Bu Tiwi? Baik, Anton, terima Iya. kasih. Hari-hari saya kepala sekolah di TK SD Pertiwi Abilasa di Rawamangun, dan kemudian saya juga masih sempat untuk menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Itu kesibukan saya setiap hari, di samping beberapa kegiatan sosial lainnya yang memang nyambung ya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalani, seperti itu. Dan di Pertiwi Abilasa sendiri banyak ya kegiatan-kegiatan yang memang tidak hanya di sekolah, tapi kami juga kerap ya seringkali bikin acara untuk yang memang sifatnya untuk edukasi, kemudian juga pada intinya bagaimana membangun karakter anak-anak sejak dini. Nah, ini sejalan dengan Yabi, makanya rasanya sesudah 18 tahun ya kita di Yabi, tidak berasa ya, tidak berasa kita sudah hampir 20 tahun bergabung di Yabi, dan saya kira semua sejalan. Kita jalani dengan tulus, ikhlas, apa adanya. Saya kira itu jadi kita nggak berasa ya Bu Rizka dengan segala kesibukan. Jadi kunci untuk bisa menyelesaikan semua tugas-tugas Ibu ya, saya lihat padat banget ya Bu ya. Luar biasa. Padahal Bu Tiwi ini adalah seorang ibu yang sudah punya cucu loh. Ya. Nih, nenek-nenek tapi semangatnya luar biasa. Kita perlu contoh. Ya. Ya luar biasa Bu Tiwi. Terima kasih. Nah kalau Ibu Ria nih, apa nih kegiatan kesibukan sehari-hari Ibu Ria apa nih? Selain sebagai kepala sekolah TK Buana Kid, saya juga selagi belajar. Saya bilang saya terus belajar untuk sama-sama menularkan. Jadi kadang-kadang belajar itu sepanjang hidupnya ya Bu ya. Belajar sepanjang hidup, terus kemudian saya juga mengajak sama-sama jadi petani. Wah, petani loh. Ya. Saya belajar jadi petani. Petaninya sebenarnya sih petani rumahan. Jadi kita harus siap siaga gitu ya. Belajar itu pun saya tularkan kepada anak-anak di mulai dari TK, mungkin lingkungan juga. Jadi kita menanam sayur di pekarangan rumah. Jadi saya bilang saya jadi belajar jadi petani. Kemudian saya juga belajar dari teman-teman saya yang sudah ahli-ahlinya belajar tanaman buah dalam pot. Oh, nah, kalau berkebun ya. Kalau kita punya lahan terbatas, kemudian kita ingin punya buah yang kita tahu itu hasil dari kebun sendiri ya. Jadi kita tahu kasih pupuk apa, kasih vitamin apa. Jadi buahnya rasanya enak. Nanti mungkin kemarin saya ditelepon lagi, ayo coba sama-sama kita belajar beternak. Oh. Nah, jadi sama-sama dari mungkin hanya simple di halaman rumah atau di apa ya, dilihat pekarangan, mungkin lihat ada lahan tidak terpakai, terus kita minta izin, oh boleh nggak kita kelola tanam ataupun kita beternak di situ. Itu mungkin sesuatu hal yang indah ya. Ya, saya mau belajar juga. Ini apa tadi bercocok tanam, ya, berkebun, beternak, berapa hektar nih ya rumahnya Bu? Saya tidak punya lahan yang besar, tapi kemudian karena kita sama-sama mengajak, jadi tiap meter mungkin tiap lingkungan 100 meter, jadi lahan saya luas. Oh gitu ya, luar biasa. Kalau boleh tahu tanaman apa saja yang sudah dicoba oleh Bu Ria? Saya Dan sejak kapan ini? Ini sebenarnya saya belajar tanaman itu baru mulai 4 tahun yang lalu. Belajar mulai dari tanaman bunga itu kan seneng ya. Iya. Nah, seperti bunga-bunga ini bawa oleh Bu Ria nih yang ada di kemudian tanaman buah, misalnya jeruk. Kalau kita beli daun jeruk yang buat masak gitu, kalau jeruk purut kita tanam sendiri tinggal petik, atau bayam, kangkung. Jadi kalau lagi nggak ada uang, kita petik dari kebun sendiri. Itu disemai, mulai dari semai, kemudian ditanam. Itu juga tidak perlu lahan yang luas dan itu bisa dilakukan siapa aja. Jadi kalau kita ngajarin anak-anak dari
kacang apa? Kacang hijau. Kacang hijau, ya. Itu kan cuma satu malam sebenarnya. Toge. Jadi toge. Kalau kita beli kacang hijau dikasih air, kacang kocok, semain nanti besok kasih air lagi, dia akan cambatnya akan keluar. Besok kita oseng. Kalau bayam juga gitu, semai, kemudian nanti dia tumbuh 2-3 minggu, petik sayur bayam bening. Nah, ada lagi sekarang apa tuh? Yang buat bukan itu loh, bukan hidroponik itu alat yang canggih kan. Nah, ini yang hanya media tanam yang dari itu ya. Styrofoam, barang yang nggak terpakai. Ya, misalnya ada plastik aqua, bolong-bolong kita kasih tanah, kasih benih. Jadi tanam. Nanti kita belajar sama-sama nanti ya. kita punya khususnya ya. Oke, luar biasa. Ini juga salah satu ide nih ya bagi Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Ini juga salah satu ide agar kita bisa swasembada pangan, gitu ya. Jadi kita nggak tergantung lagi, kita syukur-syukur bisa menghasilkan untuk minimal keluarga kita sendiri dulu. Ya, syukur-syukur kita bisa berbagi dengan saudara-saudara atau teman-teman atau lingkungan kita, ya Bu Ria ya. Padahal Bu Ria ini adalah anak seorang menteri, ya, anak seorang menteri. Kalau zaman dulu kalau kenal ya Bapak Hayono Suyono, halo Bapak. Nah, padahal udah jadi anak seorang menteri, kan capek-capek mendiriin sekolah, ya nggak bercocok tanam. Kenapa Bu Ria masih mau berusaha keras untuk masih mendidik anak-anak? Saya ngerasa waktu saya kecil saya punya kebahagiaan tersendiri. Kemudian kita ada kesempatan bermain. Jadi kenapa metode pembelajaran di TK Buana mungkin ada beda, jadi mainnya lebih banyak dan alhamdulillah sekarang ini dengan kondisi yang pandemi, anak-anak tetap melakukan kegiatan belajar, tapi belajarnya tuh sambil bermain. Jadi apapun yang dia lakukan sambil bermain, dia menimbulkan kebahagiaan tersendiri buat dia. Nantinya pada waktu besar, dia kayaknya udah nggak main lagi, tapi dia sudah punya eksperimen yang dilakukan. Bermainnya tuh bermain pendidikan ya. Kayak percobaan sains yang dilakukan, mereka istilahnya sains, itu percobaan nanam kacang hijau atau bayam, itu kan dia udah diajarkan dari sejak dini. Dia tahu bahwa proses itu dilakukan nanti, jadi bekalnya nanti ke depan dia mudah-mudahan insya Allah mereka akan jadi petani-petani yang canggih, tangguh. Luar biasa. Itu mimpi kita semua. Dan dia tahu apa pohon yang bermanfaat buat kita atau tumbuhan atau makanan hewan yang bisa kita makan dengan baik, bagaimana merawatnya. Itu mungkin saya diajarkan orang tua saya secara tidak langsung. Terus kemudian saya mengajak teman-teman, kemudian anak-anak itu dibekali sejak dini. Jadi kayaknya belum selesai juga. Mimpinya belum ya, belum sepenuhnya terwujud ya. Dan itu kenapa saya, walaupun mungkin bapak saya menteri, tapi saya masih rasanya kok kurang ya, belajar lagi. Banyak sekali yang kita perlu banyak mencontoh ya dari Bu Ria ya. Oke, baik. Bu Ria luar biasa sekali ya telah menanamkan hal baik. Intinya Bu Ria ingin menanamkan hal baik kepada anak-anak sejak dini. Ya, karena itu adalah sebuah fondasi untuk masa depan bangsa. Nanti kita tanya kalau kita. Usia emas katanya. Usia emas ya untuk generasi emas Indonesia di tahun 2045 ya. Nah, kalau Bu Meske nih, apa nih kesibukan sehari-harinya Bu Meske nih? Kesibukan saya yang utama adalah mengajar sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Selain itu juga saya praktek psikolog di Untar juga. Kemudian di Untar ya, sebagai kepala TPKP ya, Bu Meske ya. Kemudian di Rumah Sakit Cikutra dan juga ada di Klinik Smart Mind Center namanya. Jadi lebih banyak sih itu yang harus saya perhatikan sebagai tanggung jawab utama saya gitu. Tapi saya tuh nggak
terbiasa untuk hanya menghabiskan waktu sesuai dengan jam kerja saya gitu ya. Tapi saya juga selain itu punya kesibukan lain gitu. Terutama kalau saya karena concernnya di disabilitas sama lansia ya. Nah, ya betul, dua sasaran. Kegiatan sosialnya banyak juga ya. Iya betul. Karena itu memberikan kepuasan tersendiri lah buat saya. Oke. Memang ada tipe-tipe orang seperti ini nih, ya. Tipe orang sosial ini ya. Jadi ya saya banyak bergelut di disabilitas dan lansia. Bikin program, bikin kegiatan, kemudian ya macam-macam ketemu dengan komunitas-komunitas gitu dan membuat suatu komunitas untuk anak disabilitas juga. Iya. Jadi ini kita saling berbagi lah Ibu ya, termasuk berbagi ide hari ini. Ya. Nah ini ngomong-ngomong Ibu Meska kan seorang psikolog. Ini kan kita lagi masa pandemi. Nah apa tips dari seorang psikolog kepada terutama ini yang banyak hadir di sini adalah guru-guru dan juga dosen serta siswa dan mahasiswa. Apa tips bagi mereka agar mereka ini tidak stres? Karena awal-awal pandemi ini saya ngerasa stres Bu Meska. Saya di rumah selama hampir sebulan ya Bu ya. Saya malah batuk pilek, saya pikir saya kena COVID. Begitu saya keluar menghirup udara segar, saya malah jadi sehat gitu loh. Jadi apa tipsnya nih Bu Meska untuk ibu bapak dan adik-adik yang hadir tadi? Iya, kalau tadi pertanyaannya karena yang hadir kan banyak guru dan dosen mungkin dikaitkan ke situ ya. Saya pun juga seorang dosen, ibu-ibu juga seorang pendidik ya guru ya. Kemudian Pak Anton kan juga bidangnya edukasi gitu ya. Nah, kalau saya sih mungkin melihatnya begini ya. Ini kan semua adalah sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi bisa nggak kita hindari pandemi ini? Kita kan nggak bisa serta-merta sekarang juga kita nggak mau ada pandemi ini gitu. Sehingga saya berpikir kalau bolak-balik orang bertanya sama saya bagaimana sih supaya nggak stres, gimana sih supaya nggak stres gitu ya. Saya pikir nomor satu itu adalah kita harus belajar menerima dulu kondisi ini. Kita harus menerima dulu, berdamai dulu sama situasi. Kalau kita nggak bisa berdamai, menerima sama yang namanya COVID ini gitu ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Cocok dong, cinta. Anak Indonesia cinta damai ya Bu ya. Nah, jadi harus berdamai dulu. Damai dulu. Ya, jadi saya pikir pertama, kalau kita sudah berdamai sama situasi, kita lebih mudah menyesuaikan diri. Nah, kunci kita hidup itu kan kita harus bisa menyesuaikan diri ke orang, ke lingkungan, ke situasi, gitu kan. Nah, terus kita jadi berpikirnya lebih positif. Ketika kita berpikir lebih positif, mungkin kita akan mengkaji ulang sebenarnya apakah COVID ini benar-benar hanya menghancurkan kita. Gitu. Sampai-sampai nggak ada hal positif yang kita dapatkan. Saya pikir sih enggak ya, karena coba aja seperti teknologi ini sekarang ini. Kalau kita nggak ada COVID, mungkin kita nggak terpacu untuk belajar ya. Iya. Kita juga nggak bisa jumpa nih dari teman-teman dari seluruh Indonesia. Betul. Ya. Kalau kita mau kumpulin orang nggak segampang itu, gitu kan. Mungkin kalau dengan begini lebih banyak yang tersalurkan dan bisa mendengarkan dan mendapat inspirasi gitu dari kegiatan apapun, gitu kan. Ya itu salah satu contoh gitu. Kemudian guru-guru dengan siswanya yang mungkin nggak bisa ketemu, tapi kemudian guru-guru ataupun dosen jadi terpacu kan mencari Jadi hebat. Jadi hebat. Ya, betul. Jadi metode belajarnya mendadak banyak gitu. Yang siswa-siswa mungkin ini sesuatu hal yang mengesalkan banget ya, nggak bisa ketemu teman. Kemudian kok susah banget gitu ya, harus di depan kamera mau nanya juga nggak bebas misalnya, terus mungkin jadi banyak ya, harus dikumpulkan secara online juga gitu. Tapi kalau nggak ada situasi ini, mereka juga belajar kan gitu untuk berkembang lebih jauh dan belajar jadi anak yang tough gitu. Apapun situasinya, jadi mereka bisa menghandle gitu. Ketika situasinya adalah COVID ya berarti kita harus berperan memainkan peran kita sesuai dengan apa yang kita hadapi itu gitu. Kita nih sekarang lagi jadi masyarakat yang terkena dampak pandemi ini. Gitu. Jadi saya pikir balik lagi mungkin itu dulu, berdamai dulu sama situasinya. Kemudian kita jadinya bisa mikir positif, jadi kita gampang menyesuaikan diri, lebih gampang ya menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan kalau sudah ini semua kita sudah menyadari bahwa ternyata ada juga hal positif banyak tuh yang kita dapatkan, jangan lupa bersyukur. Nah, bersyukur kalau yang kita masih sehat apalagi ya Bu ya. Saya bersyukur. Bersyukur kita berkembang, bersyukur kita bisa membantu. Kayak begini kan kita jadi banyak bisa bikin acara ya. Iya. Sehari-hari kita sibuk sendiri gitu. Kalau kita tidak online begini, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita sibuk semua untuk ngumpulin diri aja kan susah. Tapi dengan adanya online, kita jadi banyak berinteraksi, kita bisa berbagi banyak hal gitu. Daripada kita ngeluh terus ya Bu ya, malah stres ya Bu ya. Betul. Iya. Jangan banyak mengeluh Ibu Bapak dan adik-adik ya. Gitu. Iya. Yang lebih hebat lagi ya Pak, buat
yang mendampingi betul. anak-anak di rumah dalam masa pandemi ini. Walaupun mamanya mungkin sibuk, ada yang bekerja, sibuk dengan online juga, tapi di sisi lain dia lihat secara langsung bagaimana belajarnya mereka. Ya, gitu ya. Benar. Saya baru mau nanya itu sebenarnya, Buya sudah jawab. Ya. Jadi saya bersyukur kemudian punya waktu, orang tua lebih dekat lagi dengan anak. Mungkin mbak-mbak Itu yang sebenarnya harusnya dilakukan orang tua ya, lebih mendekatkan diri dengan anak-anak ya. Jadi pandemi ini membawa berkah. Kalau kita hadapi pandemi ini dengan keberkahan, dan jangan berpikir negatif, berpikir selalu positif. Dan berkat ini Tuhan kasih kita kesempatan lebih, dan kita mensyukuri selalu apa yang terjadi. Insya Allah kita dapat menghadapinya lebih mudah ya. Dan banyak. Apalagi Buya kebunnya nih, tambah banyak tanaman. Berkah itu bagi Buya. Jadi kalau pagi sama-sama mengajak anak-anak bagaimana menyiram tanaman. Tapi jangan lupa disapa tanamannya. Terima kasih ya sudah berbunga. Iya, betul. Terima kasih sudah. Itu ada efek ya Bu ya. Itu efeknya sangat positif. Betul. Sangat banyak. Dan hari ini bunganya mekar yang merah, besok mekar yang putih, besok lagi mekar yang lain. Boleh dicoba tuh. Boleh dicoba loh, Bapak Ibu dan adik-adik ya. Kalau lagi nyerem ya coba bicara kepada tanaman. Ya, saya pernah baca juga itu Bu. Ya, kalau nggak salah ada profesor Jepang yang bilang pada saat minum juga ya Bu. Iya. Semoga sehat. Air yang itu kita syukuri apa yang nikmat Tuhan yang selalu. Iya pada kita. Kita berasanya kalau dulu rasanya pergi keluar senang gitu ya. Tapi kalau sekarang kok rasanya di dalam aja gitu. Padahal karena kadang-kadang kita nggak bersyukur keluar gitu. Cuma bikinnya yang lain. Tapi kalau kita bersyukur, kemudian kita nikmati apa yang ada, kenikmatan yang ada di dalam lingkungan kita lah ya. Iya. Pandemi ini saya kira sama ya, kalau kita tidak bersyukur, yang ada kita mengeluh setiap hari. Mengapa begini, mengapa begitu. Apalagi belakangan ini ya, miskin kok rasanya COVID itu semakin dekat. Kadang-kadang kita berasa dekat apa Bu? Dekat dengan ibu atau dekat apa? Dekat artinya gini, kita kenal. Oh, kayaknya kenal banget ya. Ada teman yang kenal. Oh, oke. Ada tetangga yang kenal. Ada orang yang kita kenal, sehingga kok berasa dekat ya COVID ini dengan kita. Nah ini kadang bikin kita senewan ya. Kita agak aduh ini gimana ya? Ini orang-orang dekat kita nih udah kena gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang bikin kita jadi bukan cuma labil ya, tapi betul-betul agak shock juga kita ya seperti itu. Nah kembali kalau sudah seperti itu yang harus kita lakukan menurut saya adalah legowo dulu, kita terima dulu bahwa pada akhirnya kita kembalikan kepada apa yang kita pikirkan, ya. Kemudian apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Kemudian balik lagi bahwa dengan bersyukur itu akhirnya kita mampu melakukan banyak hal di luar yang kita pikirkan. Seperti Bu Dia, yuk kita menanam saja, ya. Atau ketika saya dengan teman-teman begitu banyak permasalahan murid-murid kita ya, bagaimana ketika PJJ yang lalu itu sudah meninggalkan output murid kita ya, harusnya dia sudah bisa ini karena PJJ 4 bulan yang lalu. Darurat, kita tidak siap. Nah sekarang ini bukan lagi darurat PJJ-nya ini, belajar dari rumah ini tidak lagi darurat, tapi ini sudah kita programkan betul-betul ya Pak Anton. Bagaimana guru juga dibelajarkan belajar secara mandiri, ini dapat positifnya ya. Kita belajar dari yang nggak ngerti online. Langsung bisa ya, nenek-nenek jadi jago Zoom semua ya. Langsung bisa. Cucu saya kecil, dia sudah bilang, Nia mau Zoom. Ya tahun ya, dia udah bilang Nia mau Zoom. Jadi dia udah ngerti mau Zoom gitu ya. Jadi artinya kita dibelajarkan
ya oleh pandemi ini, dan yuk kita syukuri kondisi yang ada saat ini dengan berbuat. Memang sih kalau kita hanya menunggu saja kapan ini selesai, kapan ini berakhir, kita ketinggalan kereta juga kali. Iya. Jadi intinya kita harus banyak belajar ya Bu ya, Terus. di masa pandemi ini ya. Dan yang lebih Buria, kalau di saya ini program tidak ada jangka panjang ya Buria. Kita Kasih program semua Pak Anton, jadi Iya. pokoknya minggu ini segini, minggu depan kita akan share lagi Iya, programnya iya, iya. begini. Itu yang terjadi di sekolah saya Buria. Iya, sama. Buria juga ya, sama. Jadi kalau ini anak-anak minggu ini kita di sekolah saya ada dalam satu bulan tuh ada 1 kali kunjungan. Jadi guru datang ke rumah. Ke rumah. Tentu dengan protokol kesehatan ya Bu ya. Dengan protokol kesehatan dan kita minta orang tua apakah mengizinkan. Kalau nggak diizinkan ya kita enggak. Oke. Ya, harus jadi orang tua dulu loh. Iya, karena ke kondisi seperti ini. Iya. Tapi kalau mereka mengizinkan kita lakukan sebulan 1 kali. Ini baru berlangsung bulan kemarin sama bulan ini, insya Allah. Waktu awal kita enggak, jadi kita tetap anak-anak punya jadwal Zoom, punya video call, wah canggih deh. Jadi guru-guru juga sedapat mungkin menyapa karena rindunya mereka. Iya, Anak-anak iya. itu udah mungkin stresnya beda ya. Stresnya kita punya stres, tapi anak-anak juga punya stres. Mereka kangen sama teman-temannya, Iya. kangen sama suasana sekolah. Iya. Ya. Tapi mereka anak-anak hebat, ya. Luar biasa ya. Dan Nah, ini sebenarnya bincang-bincang kita hari ini masih ada kaitannya dengan HUT RI ke-75. Yang temanya adalah Indonesia Maju. Ya. Nah, dalam rangka HUT RI ke-75 ini saya mau tahu dari ibu di sini, apa kado yang terbaik bagi negara kita Indonesia? Mungkin bisa mulai dari siapa? Bu Meske. Apa nih kado dari Ibu seorang Ibu Meske nih kepada negara kita cinta Indonesia? Kalau saya sih berpikir ya persis ya seperti ungkapan-ungkapan bahwa kalau sekarang itu kita berjuang kan tidak harus angkat senjata ya, tapi bisa dari dunia kita masing-masing. Kalau saya misalnya di dunia pendidikan saya ya, saya terus mengajar, mendidik mahasiswa di UNTAR, kemudian juga melalui organisasi-organisasi dan komunitas lain, terutama untuk disabilitas dan lansia, itu pasti akan saya lakukan terus karena mereka juga merupakan bagian dari bangsa kita gitu ya. Nah, dan saya tuh selalu punya moto satu, saya tidak harus menjadi yang terbaik, tapi yang pasti saya akan melakukan yang terbaik. Luar biasa. Nah, selanjutnya Buria nih, apa nih kado terbaik dari seorang Buria? saya untuk bangsa Indonesia, mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk terus sehat, terutama karena dengan kondisi saya sehat. Insya Allah saya bisa tetap berbagi ilmu yang saya punya, atau sama-sama belajar, tetap harus belajar untuk Indonesia lebih maju. Luar biasa. Jadi kita harus tetap selalu belajar, ya. Nah, kalau dari seorang Ibu Tiwi ini, apa nih kado terbaik dari seorang Ibu Tiwi kepada bangsa Indonesia? Baik, Pak Anton, mungkin kita semua tidak secara spesifik mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk NKRI. Tapi apa yang kita lakukan setiap hari ya, karena kita ini adalah bagian dari negara kita ini, karena kita bagian dari masyarakat dan bangsa kita yang kita cintai ini, artinya kita berjalan, berjuang, membangun sesuai dengan apa yang kita bisa, ya, Bumiske, Buria dengan bidangnya masing-masing. Nah, begitu juga kalau kita berbicara dari suku etnis misalnya ya, kami mungkin saya mungkin bisa mengatakan bahwa kami dari masyarakat Hindu yang ada di Indonesia ini tetap berusaha untuk membangun Indonesia ini dengan cara
tadi membangun karakter anak-anak kita. Saya kira itu yang sangat penting dan kita bukan yang terbaik ya Bu Miska, tapi kita mencoba melakukan yang terbaik, yaitu kembali bukan dengan yang lingkup yang global yang besar kita berbuat, tapi saya melakukannya dari lingkungan kita sendiri kecil, lingkungan kita. Nah kemudian dari juga lembaga pendidikan yang saya ampuh sendiri misalnya. Nah dari situ kita punya impian, kami punya cita-cita bahwa generasi penerus kita ini harus lebih baik. Iya kan? Harus lebih baik. Nah caranya seperti apa? Kembali beberapa teman-teman kami ya, kalau di saya ini, ibu-ibu ini sangat peduli sekali dengan pendidikan. Terutama mungkin kalau kuliah tidak ada masalah, komunitasnya banyak, sekolahnya banyak, ya. Tapi kalau dari Hindu misalnya, nggak ada Pak Anton. Di Jakarta itu cuma satu sekolah yang bernuansa Hindu. Jadi Pertiwi Abilasa di Pertiwi Abilasa. Semoga Ibu Ketua Yayasan saya ikut gabung karena beliau akan Ibu Nurdiatini Emantik ya. Nah beliau Ketua Yayasan Pertiwi Abilasa yang memang sangat-sangat konsen dan peduli dengan ibu-ibu yang lain ya. Jadi izinnya Pak Anton menyebutkan karena tanpa beliau-beliau ini mungkin saya sendiri yang mengelola sekolah itu mungkin juga kesulitan gitu ya. Jadi ada Ibu Agung Putri, ada Ibu Nyoman Trisnawati. Mereka ibu-ibu yang memang sibuk luar biasa karena mereka rata-rata pengusaha semua ya. Tapi mereka masih mau peduli terhadap pendidikan khususnya. Nah ini saya ingin mengatakan ini untuk teman-teman yang lain bahwa seorang anak menteri masih mau. kita siap mendukung ya Bu ya. Kita siap mendukung pendidikan di sana. Masih mau berdua gitu ya. Nah sekarang kita ini siapa sih gitu ya. Nah dengan pada kesempatan yang baik ini mungkin harapan kita, mimpi-mimpi kita ke depan itu anak-anak kita bisa dibangun karakternya dengan lebih baik lagi, dengan sarana prasarana yang lebih baik lagi. Bahkan mungkin kalau sekarang ini baru segini ternyata hasilnya belum maksimal, yuk kita perbaiki lagi, lebih baik lagi ya. Harapan saya sendiri bahwa teman-teman di daerah, yuk kita bangun karakter anak-anak kita di bidang pendidikan ya, sehingga kita punya kesempatan seperti Bu Ria katakan, jika kita masih diberi kesempatan dan bisa berbuat, mengapa tidak? Nah itu Pak Anton. Jadi apa yang kita persembahkan untuk negeri ini, kita akan tetap berbuat semaksimal mungkin demi generasi penerus kita yang lebih baik. Terima kasih Bu Tiwi. Dan kebetulan di YABI ada program ya Bu yang bisa menjangkau seluruh masyarakat ya, seluruh masyarakat Indonesia, dan mungkin akan di launching beberapa saat lagi ya, dan itu bisa diterapkan. Dan kebetulan di sini yang hadir ini dari paling ujung tuh saya lihat tuh dari Medan sampai ke Atambua nih, ada teman saya dari Atambua nih hadir juga. Nah, YABI juga punya kado yang istimewa. Tapi sebelum menyampaikan kado istimewa tersebut, kita juga kedatangan seseorang yang sangat istimewa bagi kita di hari yang berbahagia ini. Kita akan menyambut dengan tepukan yang luar biasa bagi Profesor Fasli Jalal. Beliau adalah Wakil Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Kepala BKKBN beberapa tahun yang lalu. Dan beliau ini juga seorang ketua pembina dari Yayasan Amal Bakti Indonesia dan juga rektor dari Universitas Yarsi. Kami mohon kesediaan Profesor Fasli Jalal PhD untuk menyampaikan dua kata-kata bagi semua peserta yang hadir di sini. Selamat siang, Prof. Fasli. Ya, coba diperbanyak lagi galeri view. Iya. Masih di mute ya, baik, baru dibebaskan. Terima kasih Pak Anton.
Ibu Tiwi, Bu Ria, dan Bu Meske, hadirin dan hadirat yang saya muliakan dan hormati. Marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perkenannya juga kita bisa bertemu dalam semangat untuk tetap menghadapi COVID ini, dan kita tidak akan menyerah. Dan mudah-mudahan kita akan keluar sebagai pemenang dengan pembelajaran yang sangat berharga yang tadi sudah banyak disebut oleh Ibu Tiwi, Bu Ria, Bu Meske ya, bahwa dalam agama Islam disebutkan, dan mungkin juga agama-agama besar lain, tidaklah sebuah bangsa itu diberi cobaan kecuali yang mampu untuk menghadapinya. Dan di balik cobaan itu biasanya diberikan bonus oleh Yang Maha Kuasa, apakah itu kehormatan, peluang baru ya, dan juga yang jelas kita belajar banyak dari cobaan ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga makin merasa bahwa justru pada saat ada dampak yang besar karena pandemi COVID ini kepada bangsa kita, baik di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan apalagi ya, yang kadang-kadang orang lupa bahwa justru bidang pendidikannya yang cukup terdampak parah, dan saat ini memang belum begitu besar program yang diantisipasikan untuk melawan dampak COVID kepada dunia pendidikan. Kita bersyukur akhirnya Pak Mas Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan lebih kurang 7,2 triliun untuk memberikan paket kuota gratis kepada guru, kepada murid, kepada dosen dan mahasiswa yang cukup besar jumlahnya per bulan. Dan tolong nanti semua teman-teman yang punya sekolah dan punya murid, pastikan data-data terbarunya diselesaikan, dikirim ke Dapodiknya Kemendikbud. Dan kalau data itu sudah terverifikasi dan itu data-data terbaru dan udah masuk ke dalam data Dapodik, berarti nanti tinggal lagi kuota itu dikirim oleh provider kepada semua anak-anak kita dan guru-guru dan dosen dan mahasiswa yang sudah terdaftar di dalam data Dapodik tersebut. Jadi tolong jangan sampai lengah supaya semua anak kita dengan segera mengikuti pembelajaran apakah murni online atau daring, ataukah blended, ya sebagian sudah mulai tatap muka, atau juga di beberapa tempat yang hijau yang sudah berani melakukan tatap muka, tapi paling tidak semua komunikasi yang memerlukan kuota, itu mudah-mudahan dimudahkan oleh bantuan yang luar biasa dari pemerintah, 7,2 triliun rupiah ya. Nah, kemudian sejalan dengan itu, kami di Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia juga merasa bahwa pada masa pandemik ini, pada saat bangsa ini dapat cobaan, ternyata sikap-sikap masyarakat kita itu aslinya keluar. Sikap bahu-membahu, gotong royong, peduli pada lingkungan, peduli pada orang yang membutuhkan, itu otomatis keluar. Dan malah justru makin nampak bahwa pada saat ada tantangan, ada kebutuhan real di sekitar mereka keluar dengan solusi-solusi yang malah menurut kita di luar daripada yang kita perkirakan. Kita menduga dengan COVID ini karena semua terdampak, orang makin egois, orang makin individualis, orang tidak mau lagi berbagi karena takut ketidakpastian masa depan, ternyata itu tidak terjadi. Dan ini memberi semangat bagi kita bahwa ternyata bangsa Indonesia dengan gotong royong ini dan dengan Pancasila sebagai rujukan kita bersama itu ditunjukkan dengan jelas pada saat kita menghadapi bencana atau dapat cobaan. Nah, mudah-mudahan semangat kebersamaan, semangat pluralitas, semangat berbagi, saling menghargai, itu juga terjadi antar agama, antar suku, ya, antar pekerjaan, antar sosial ekonomi, yang dimulai dari anak-anak kita, karena mereka lah yang paling mudah melihat bagaimana indahnya kebersamaan. Mereka lebih melihat persamaan daripada perbedaan, mereka mudah memahami dan memaafkan perbedaan, dan kalau ini kita pupuk dari usia dini, mudah-mudahan ini menjadi fondasi yang bagus untuk di jenjang-jenjang pendidikan berikutnya, sampai ke pendidikan tinggi, bahkan sampai mereka bekerja di masyarakat nanti. Jadi karena itu, YABI sangat senang dengan acara ini, apalagi dihadirkan tokoh-tokoh perempuan luar biasa, Ibu Tiwi yang luar biasa pengabdiannya, saya tahu udah sejak saya di Dikbud dulu sudah melihat apa yang beliau lakukan di sekolah kita ya, di Rawamangun ya,
dan kemudian Ibu Ria beliau ini adalah anak dari tokoh kami ya di BKKBN itu, yang kepala BKKBN itu yang abadi hanya Pak Haryono Siono, yang lain itu penggantinya saja. Saya kan termasuk penggantinya ya, tapi yang kepala BKKBN itu adalah Pak Haryono, karena beliaulah yang memasang fondasi, dan apa yang dilakukan beliau untuk menjangkau masyarakat banyak diteruskan oleh Bu Ria dengan kepeduliannya kepada anak-anak yang kurang beruntung, yang memerlukan perhatian lebih, bagaimana masalah lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana alam ini menjadi guru ya, alam terkembang menjadi tempat pembelajaran, dan itu sudah kita lihat. Dan Bu Meske adalah salah satu aktivis kami di IABI yang banyak sekali membangun program, mengembangkan akses kepada sekolah-sekolah, pada guru-guru dan pada murid-murid, agar perdamaian itu bukan suatu yang datang begitu saja, dia harus dirawat, dia harus dibangun sejak usia dini, dan contoh-contoh dari perempuan-perempuan yang luar biasa hari ini mudah-mudahan makin membuat kita makin yakin bahwa Indonesia yang damai, sejahtera, hidup dalam kerukunan, berkeadilan, itu tidak saja cita-cita, tapi secara bertahap. Terima kasih banyak Pak Anton dengan rumah edukasinya, dan kepada 3 narasumber yang luar biasa, dan kepada hadirin, mari kita berbagi, mari kita dengar penjelasan dan kita bawa pulang apa yang bisa kita praktekkan dari 3 narasumber kita ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Fazli atas kesempatannya, atas waktunya yang sangat padat nih. Prof. Fazli sebenarnya waktunya sangat padat, namun di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu bagi kita semua. Terima kasih atas ujangannya Prof. Fazli. Selamat siang. Ya, Ibu dan Bapak yang kami hormati serta adik-adik yang berbahagia, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan kembali, kami ini sebenarnya ada dapat satu pesan yang sangat-sangat saya syukuri dan sangat saya ingat sampai sekarang dari Prof. Fazli, yaitu mengenai masalah disiplin ya. Prof. Fazli ini sangat disiplin kalau mengenai waktu ya. Jadi kalau kita mulai acara tepat jam 9 harus jam 9. Dan itu saya belajar sangat banyak gitu ya. Dan ini juga sangat bagus bagi kita, terutama kita orang tua bisa atau guru mendidik anak-anak kita agar bisa selalu tepat waktu. Ya, on time, harus tepat waktu. Nah, sekarang baru nih diluncurkan nih Bu Meske. Ini ceritanya dalam rangka HUT RI ke-75 Indonesia Maju, IABI juga punya program agar Indonesia maju. Nah, program itu adalah, coba kita tampilkan ini slide-nya, di slide-nya programnya tersebut. Ya, oke. Ya, ini programnya 1000 surat untuk negeri tercinta. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Meske, mohon dijelaskan lebih detail lagi mengenai program 1000 surat untuk negeri tercinta ini apa sih? Iya, jadi IABI merencanakan program 1000 surat untuk negeri tercinta itu kan tujuannya untuk Indonesia yang lebih maju ya. Untuk Indonesia lebih maju, Indonesia ini kan terdiri dari sekian banyak orang ya, yang bisa memberikan ide-ide, yang bisa memberikan masukan-masukan buat Indonesia. Gitu. Jadi kami butuh masukan itu berupa surat dari seluruh penjuru, dari seluruh pelosok tanah air ya, sehingga kami bisa merangkum ini menjadi sebuah terbitan ya. Rencananya kami akan menerbitkan ini dalam sebuah buku gitu. Makanya kami sangat mengharapkan peran serta siapapun, karena 1000 surat ini terbuka untuk umum, Pak Anton. Jadi boleh anak sekolah, boleh mahasiswa, boleh guru, dosen atau profesi lain. Orang tua juga boleh. Orang tua boleh, siapa saja boleh. Karena nanti kami akan mencoba mengelompokkan ya, kita kelompokkan coba berdasarkan usia mungkin gitu. Nah ini seruan anak-anak loh gitu. Kalau yang ini seruan mahasiswa misalnya sebagai generasi yang mungkin generasi mudanya sekarang ya lebih dekat ke perjuangan dia untuk mewujudkan sesuatu yang bisa dia lakukan untuk Indonesia gitu. Mungkin kalau yang anak-anak ya dengan versi anak-anak, tapi kita sudah bisa melihat spirit mereka gitu, sehingga bisa menginspirasi yang lain.
kemudian berbagai profesi kita bisa jadi tahu ya di dunia apa ternyata tuh memandang Indonesia bagaimana dan bisa memberi masukan apa gitu. Jadi yang pertama terbuka untuk umum, Ya. kemudian Jadi siapa saja boleh ikut, ya siapa saja boleh terlibat. Boleh juga yang lagi di luar negeri kirim juga. Iya, ya. dari luar negeri. Mungkin ada teman-teman yang di luar negeri ya. ya Mungkin lebih spesifik Bu Miske, kira-kira kalau murid saya nih Bu Miske yang kecil-kecil, itu kira-kira mereka apa ya yang mereka harus keluarkan? bebas boleh perasaan mereka, kebanggaan mereka gitu ya. Nah nanti kita lihat ya ada di poin-poin berikutnya ya. Nanti Ya, saya jelaskan oke. lagi. Lanjut ya, Bu Nah, Miske, saya lanjut. jelaskan berdasarkan poin dulu ya supaya tidak terlewat. Oke, pertama terbuka untuk umum. Oke. Terbuka untuk umum. Terus suratnya itu intinya bebas deh gitu ya. Mau panjang, mau pendek, mau isinya seperti apa boleh. Tapi kita lihat poin yang terakhir itu ini terkait dengan pertanyaan Bu Tiwi ini sebenarnya. Yang penting tidak mengandung unsur negatif. Nah, Dari usia dini, anak-anak itu kan sebenarnya polos ya. Sebenarnya Ya. kan mereka itu kan pikirannya positif semua gitu ya. Jadi kalau mereka menuangkan ini dalam suatu tulisan, ya ini bisa menjadi suatu afirmasi yang lebih positif lagi buat diri mereka gitu ya. Jadi baca orang-orang, nggak apa-apa. Versi anak-anak gitu. Jadi silakan saja Bu Tiwi dengan segala keinginan mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka ataupun memberikan ide bagi Indonesia, silakan saja dengan versinya masing-masing gitu. Nah ini tahap kedua sebenarnya Pak Anton. Kemarin kita sudah ada tahap ke-1 ya, itu kira-kira waktu itu kita launching di akhir Juli sampai dengan Agustus waktu itu ya. Nah waktu itu sudah terkumpul surat-surat ya, sudah ada di email kami. Nah untuk yang sudah mengirim boleh ngajak teman-temannya lagi gitu, supaya lebih banyak lagi dan kalau bisa nih 1000 surat ini akan tercapai ya. Nantinya surat-surat ini akan kita salurkan. Rencananya kita akan salurkan ke kementerian terkait. Ide-idenya itu insya Allah ya jadi akan kita sampaikan. Kita coba pisahkan atau kita kan ada semangat, mungkin ada yang pinginnya wisatanya atau pendidikannya atau segala macam idenya, tapi insya Allah nanti kita bersama-sama menyampaikan ke yang sedang dalam bisa melakukan. Tapi ide itu juga mungkin jadi ide yang bisa kita sama-sama kerjakan, mulai dari rumah, dari keluarga kita, dari jadi ajak sebanyak-banyaknya Pak. Bisa aja ya via surat itu misalnya RT gitu. saya sama istri saya gitu ya, atau saya sama anak saya gitu misalnya ya. Bisa berkolaborasi, kan salah satu hal yang dikembangkan oleh kementerian sekarang adalah kolaborasi. Boleh, bebas. Bersama ya. Dan kami memohon kalau bisa, bukan kalau bisa lah, surat itu ditulis tangan, ya wajib ditulis tangan. Kenapa? Karena kalau ditulis tangan, kayaknya lebih gimana ya, nanti kita publikasi. Boleh dihias juga hasil estetik gitu. Boleh dihias, boleh pakai pulpen warna-warni bebas. Iya. Kemudian apalagi nih persyaratannya berikutnya Bu Miske? Mungkin kalau persyaratan sih itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan di WA ya, boleh di WA ke nomor yang tertera. Nomor yang tertera ya di browser ini nanti akan di-share ya, akan dibagikan kepada seluruh peserta yang ada di sini. Dan kami juga minta tolong kalau bisa Bapak dan Ibu sekalian nanti bantu share lagi ke yang lain, sehingga tercapai nih 1000 surat ini, semua, sehingga kita bisa salurkan ke kementerian terkait ya. Oke. Nah, kemudian ini suratnya dikirimkan melalui bit.ly/1000 surat ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak mengisi formulir tersebut, dalam formulir tersebut nanti tinggal di-attach. Nah, di-attach foto suratnya. Ya, di-attach foto suratnya ya. Kenapa kami menggunakan bit.ly ini? Karena Bapak dan Ibu supaya datanya nanti masuk di kami. Gitu. Nah, di bit.ly itu soalnya ada pertanyaan kan, misalnya pekerjaan Bapak dan Ibu apa, kemudian tanggal lahir, gitu. Sehingga nanti kita bisa lihat betapa beragamnya peserta yang mengirimkan surat-surat ini. Dan nanti semua peserta akan mendapatkan sertifikat penghargaan. Ya, nanti dapat sertifikat penghargaan ya, Ibu dan Bapak. Oke.
Dan sebenarnya kalau nulis begini aja nggak butuh waktu banyak ya Bu Mister. Nggak butuh waktu banyak. Yang penting kita ada niat, Nih, ya, ada niat, kerjakan. kerjakan, ya. Jadi Ibu dan Bapak mohon dan adik-adik semuanya mohon waktunya sebentar aja ya. Kira-kira 5 menit, 10 menit aja ya. Kita berpikir sejenak dan kita bisa menuangkan ide kita bagi kemajuan bangsa kita. Kalau bangsa kita maju, kita sendiri juga nyaman ya tinggal di sini, ya kan? Nah, dan juga kita bahagia loh, kita bisa menyumbangkan sebuah ide bagi bangsa kita tercinta. Ya. Nah, kemudian apalagi nih tips-tipsnya supaya misalnya kan ada adik-adik nih yang masih kecil ya, dia mau menyalurkan ide tapi dia kesulitan nih. Mungkin Bu Meska punya tips-tips supaya adik-adik kita ini bisa menuangkan idenya. Kalau adik-adik misalnya belum lancar membaca menulis ya karena dia jadi dia kesulitan untuk membuat surat, boleh dia buat gambar. Oh, boleh buat gambar ya, boleh buat gambar Dia adik-adik ya. tulisan sedikit atau seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Anton, boleh juga dibantu nanti sama orang tuanya menulis, dia gambar misalnya orang tuanya nanti tulisin dia suara hatinya apa. Kerjasama ya. Jadi orang tua atau guru bantu anak-anak. Jadi biasanya kalau di TK itu idenya apa? Mau bikin rumah pelangi. Ini rumah aku. Nanti kalau dia belum memang anak anak itu belum bisa ini, gurunya yang nulis. Tapi kalau karena di rumah mamanya yang nulis. Bapaknya ya. Di bawahnya Ya. itu dia ceritanya apa ini, gambar ini apa. Jadi itu surat itu boleh dibuat seperti itu. Ya. Insya Allah jadi kerjasama. Ya. Ya. Kan tadi kalau Kolaborasi. Ya. Kalaupun misalnya tidak suka menggambar misalnya gitu ya, direkam saja suaranya nanti orang tuanya kan. Iya. Jadi kolaborasi lagi juga. Betul. Jadi kita kepengennya adalah jangan sampai hal-hal seperti ini menghambat, ya kan? Karena kan tujuannya baik, memberikan ide untuk kemajuan negeri kita gitu ya. Jadi dengan segala keterbatasan, jangan sampai menghambat kita memberikan ide. Gitu. Iya. Jadi Ibu dan Bapak dan adik-adik semuanya, tolong bantuannya untuk bisa berbagi ide untuk negeri kita tercinta. Ya, ini semuanya demi bangsa kita, demi diri kita juga sebenarnya ya. Kalau kita sudah terbiasa memberikan ide, ya, nanti lama-lama ini pikiran kita ini sudah mengalir seperti air mengalir ya. Jadi ide-ide apapun bisa keluar. Nanti pasti sangat berguna bagi kehidupan kita. Betul. Karena apalagi poin nomor 4 itu kan kita waktu itu menyusunnya ya, sudah mempertimbangkan tidak boleh ada unsur negatif. Nah, kalau kita mau menulis sesuatu yang tidak negatif, artinya positif, itu di pikiran kita kan positif harusnya. Keluarnya positif juga gitu. Nah, akibatnya nanti tindakan kita kan juga jadi positif. Jadi memberikan keuntungan buat kita sendiri juga. Dan menulis surat ya Bu Meska ya, kalau di psikologi ya, sepertinya ada hubungannya dengan bisa mencurahkan sebuah perasaan ya. Juga bisa membuat hati pikir kita lega ya. Betul. Nah, itu salah satu terapi ya Bu ya. Tadi Pak Anton bilang tuh gimana caranya supaya nggak stres ya. Iya. Nah, ini udah bisa menyalurkan stres ya, supaya nggak semakin bertumpuk stresnya, berguna pula. Iya. Ya kan, buat bangsa kita. Betul sekali. Baik, Ibu dan Bapak semuanya serta adik-adik yang kami cintai, sudah tiba saatnya kita menuju, tapi belum selesai ya Ibu dan Bapak dan adik-adik, jangan meninggalkan Zoom ini terlebih dahulu karena kita masih banyak hadiah ya. Dari Yabi akan memberikan hadiah yang sangat banyak bagi peserta-peserta yang hadir hari ini. Nah, jadi dapat saya simpulkan sebelum kita bagi hadiah dari cerita bincang-bincang kita hari ini, dapat kita simpulkan ada 3 nih yang bisa saya simpulkan gitu. Yang pertama ya, yang saya bisa simpulkan adalah berbagi ide itu hanya butuh waktu. Yang pertama niat dulu, butuh niat dan waktu yang sebentar. Ya, jadi berbagi ide itu termasuk adalah berbuat baik. Jadi berbuat baik itu dengan berbagi ide itu butuh niat dan waktu. Jadi mohon, yang penting Ibu dan Bapak dan adik-adik punya niat aja, ya punya niat mau membantu sebentar aja, pasti bisa tercapai ide-idenya. Kemudian yang kedua, kayaknya ada pertanyaan ya, kayaknya ada yang tanya nih. Sebelum saya simpulkan sampai selesai, mungkin ada beberapa hal yang bisa dijawab dulu oleh
narasumber kita di sini yang tanya di chat, chat, more. Terus di chat paling atas. Pak ya coba. Ini ada yang tanya, oke. Lomba ini membuat surat yang isinya berbagi ide ya Bapak atau Ibu gitu ya. Jadi ini membuat surat ini, ada yang bertanya nih, membuat surat ini isinya tuh berbagi ide ya? Gitu. Boleh ide tadi ya, boleh ide, boleh perasaan, ekspresi perasaan, boleh harapan, gitu. Apa saja yang mau kita sampaikan kepada negeri tercinta, asalkan mengandung unsur yang bukan unsur negatif. Kemudian ada lagi yang di atas nih, Fran, coba yang atas dulu. Yang atas ada yang tanya, mohon info dan diulang singkatan YABI. Nah, YABI itu YABII ya Bu ya, bukan YABBI, YABII. Nah, YABI singkatan dari? YABI itu Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia. Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia. Oke. Kemudian mohon bisa bantu di-share brosur lombanya biar saya bisa menyampaikan kepada siswa kami. Oke. Iya, bisa nanti di-share kok ya. Nanti pasti akan di-share ke semua peserta yang ada di sini, akan di-share melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp ataupun email. Nanti akan melalui WhatsApp dan email ya. Jadi nanti mohon isi absensi, nanti link absensi akan diberikan di slide terakhir, Ibu dan Bapak bisa lihat. Ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, coba turun lagi brosurnya. Ini bukan lomba sih sebenarnya. Bukan lomba ya. Iya. Ya kalau anak-anak menganggapnya lomba nggak apa-apa. Jadi terpacu nih. Ya, tapi lomba udah jadi pemenang itu udah pasti ya. Karena udah bisa menghadirkan sesuatu bagi negara kita, itu berarti pemenang. Nah, berupa gambar anak usia dini untuk negaraku ya. Itu surat berupa gambar harapan anak usia dini untuk negaraku ya. Boleh ya. Boleh surat, boleh gambar. Boleh berupa gambar, nanti orang tua atau guru bantu menuliskan ide dari anak-anak tersebut. Ya. Oke. Kemudian apalagi nih? Gambar dan tulisan itu apa sih? Rendah bisa dibantu ortu Bu. Oh ya bisa, ya bisa, tentu boleh dibantu ya. Harus kerjasama Bu ya, apalagi anaknya masih kecil. Menurut Ibu bagaimana cara mengajar bagi anak-anak di sekolah Ibu yang belum bisa membaca dan menulis secara efektif supaya anak-anak lebih maju dalam keterampilan membaca dan menulis. Nah, ini pasti ada guru-guru TK ini. Nah, coba silakan dijawab Ibu guru TK. Oke. Ya Bu Tiwi dulu. Baik. Walaupun ini agak Ibu siapa dari agak keluar jalur, tapi masih ada hubungannya. Ini kan berbagi ide, Bu. Iya. Coba kasih ide. Sedikit saya Tips, berbagi ya. ya Bu ya, untuk anak usia dini ketika ini hal yang tersulit untuk guru TK ketika dia harus mengajarkan membaca, mengenalkan sebetulnya ya. Mengenalkan ya, padahal di TK kan nggak Tapi perlu. nggak boleh katanya Iya. diajarkan calistung ya, membaca. Betul. Tapi kebutuhan anak-anak rasa ingin tahu itu juga tidak bisa kita batasi dengan berkaca tidak boleh. Tapi kita mengenalkan dengan cara seperti apa pada saat PJJ. Seperti saat ini ya, Bapak Ibu, bahwa ini hal yang tersulit yang harus kita lakukan. Namun kita mulai mengenalkannya, dan kalau kami di sekolah itu pakai video call. Guru-guru kami pakai video call, itu 3 anak. Oh, Jadi, anak. jadi kita bagi Bu berapa kelompok pakai video call, terus kita kenakan mulai dari mengenalkan huruf, satu-satu anak-anak itu kita ajak untuk mengucapkan huruf, ya. Kemudian untuk nyambung dari misalnya ini huruf B ya Nak ya, kalau tambah A jadi apa? Ya. Jadi dari huruf konsonan dan seterusnya. Jadi seperti itu Ibu. Jadi kita bagi kelompok maksimal 3 anak. Ya, Khususnya untuk yang pada saat PJJ ini ya Bu ya. pada saat PJJ, kalau ya. tatap muka mungkin akan lebih mudah. Ya. Tapi pada saat PJJ kita bagi-bagi kelompok itu 3 anak. Itu kita ajarkan mereka, kita kenalkan mereka dari mulai dulu kata per kata, kemudian kita minta mereka mengucapkan, ya,
Dan nanti kita minta juga orang tuanya, ibu tolong ini dibantu juga. Nah ini bu guru yang lebih canggih itu yang di rumah. Guru yang lebih canggih yang di rumah, yang harus lebih sabar. Tapi caranya seperti itu, Ibu. Kita bagi 3 anak video call. Ya. Ini kalau yang bertanya guru nih, ya. Ini guru ya. Iya, guru, video okay. call Ibu, dalam cara seperti itu. Karena tidak mungkin bersama-sama 10 anak misalnya, tidak bisa. Ya, jadi maksimal 3 anak. Dan pada saat kita mengajarkan itu, ya 1 anak. Dari pertanyaan ini, Ibu, dapat ide lagi nih, Yaki. Jadi buat mengadakan workshop khusus. Oh gitu ya. Bagaimana cara memperkenalkan tulisan, memperkenalkan huruf kepada anak usia dini melalui kegiatan ngaji. Nah, itu ide tuh. Terima kasih Ibu yang bertanya. Ya, ada pertanyaan berikutnya nih. Coba lihat lagi pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang tanya, ini tulisannya huruf tegak atau bebas ya? Bebas ya Bu ya? Hurufnya boleh tegak, boleh miring dikit ya? Boleh sambung ya, terserah. Ya, yang penting kebaca ya. Yang penting kebaca. Jangan bahasa planet ya Ibu Bapak ya. Oke, kemudian itu tadi udah ya. Assalamualaikum, untuk menulis surat ini butuh tulisan tegak atau ya itu terserah ya Bu ya. Yang penting terbaca. Apakah boleh tulisan menyerupai flyer? Boleh. Boleh ya. Oke, kemudian mau petunjuk cara melaksanakan BDR. Itu BDR apa? Belajar dari rumah. Belajar dari rumah terhadap anak usia dini yang masih pemula. Nah, coba. Pertanyaan dah, mohon petunjuk cara efektif melaksanakan BDR terhadap anak usia dini yang masih pemula. Jadi kita baru masuk gitu loh, Bu. Kalau boleh diingat, anak itu kan idenya bermain. Jadi caranya itu bisa dilakukan dengan bermain, dengan alat yang ada. Misalnya Ibu ajak ke dapur pada saat Ibu memasak, jangan kita boleh kasih tahu anak itu api, itu bahaya. Tapi kemudian anak diajak memotong, kasih pisau, kasih tahu dia cara memotong. Atau panci, dia aduk telur, kita ceplok telur sama-sama, kita buat telur, ayo kita bikin roti misalnya. Jadi ajak anak melakukan hal itu yang alatnya ada di rumah. Jadi dengan bermain dan bersenang-senang, proses belajar itu sudah dilakukan yang hebat. Itu dia ya. Nanti ini dapat ide lagi nih Bu. Even juga mau pergi mandi. Ya. Nah, pergi mandi itu jangan dipaksa. Kalau dia nangis, oke, kita tunggu sampai dia mau. Bagaimana? Oh, dia nggak mau di kamar mandi. Ya, misalnya dia mau di kebun atau di ini kita ambil ember. Ya. Dia sama-sama isi air. Ya. Ada mungkin tubuhnya ada yang ditutup. Kalau dia masih kebuka ya. Tapi kalau misalnya hanya di pagar rumah sendiri gitu kan boleh aja. Jadi dia lakukan kegiatan bersama anak-anak, terutama anak-anak usia dini dengan bermain dan bersenang-senang. Jadi dia nggak takut. Oke? Biasanya yang lebih lebih efektif tuh anak-anak suruh kumpulkan mainan. Yuk kita cuci bareng, kita bersihkan mainan. Itu menyenangkan sekali pastinya. Jadi memang mudah, tapi perlu strategi sendiri dan melakukannya di rumah. Itu ya Pak Ahmad. Tidak mudah untuk yang tidak sabar. Jadi saya juga pernah mendengar istilah bahwa guru anak usia dini adalah orang yang paling sabar gitu. Ya, betul itu ya Bu ya. Ya karena harus bersabar sama anak yang masih kecil ya Bu ya. Ya, harus bersabar Bu. Belajar bersabar Bu. Ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini ada yang tanya BDR anak usia dini mengeksplor rumah dari halaman depan sampai dengan belakang, apa saja ada di halaman. Oke, sudah ada yang bantu jawab tuh. Dari TK-nya Ibu Tiwi sendiri tuh ya bantu menjawab ya. Oke, baik.
ini dari cerita pertanyaan ini malah timbul ide-ide ya. Ada ide yang bisa membantu menyelesaikan jawaban, ada ide yang bisa membuat workshop ya. Nanti tunggu workshop Yabi masih banyak ya. Masih banyak workshop Yabi yang bervariasi ya, yang bisa tentu saja berguna bagi ibu dan bapak serta adik-adik semuanya. Oke, baiklah, tiba saatnya kita di penghujung acara, kita mau berbagi hadiah. Tapi sebelum berbagi hadiah, kita ada ini rangkuman dulu dari kegiatan hari ini ya. Yang pertama itu berbagi ide atau berbuat baik itu bisa di mana saja dan kapan saja, asal ada niat dan ada kesempatan. Ya, dan ini kesempatan diberikan oleh Yayasan Amal Bakti Ibu Indonesia bagi seluruh masyarakat di Indonesia agar bisa menuliskan surat untuk menuangkan idenya bagi negara kita tercinta Indonesia. Ya, dan mudah-mudahan surat ini nanti akan disalurkan ke kementerian terkait. Ya, mungkin dalam waktu dekat rencana kita mau ke Kementerian Pendidikan dulu. Ya, ke Kementerian Pendidikan kita bisa sampaikan ya. Nah, nanti kalau ada yang tanya suratnya boleh ya kepada Bapak Presidennya, boleh saja. Ya, Bu ya. Boleh. Mau kepada Bapak Presiden, mau kepada orang tua juga boleh ya. Mulai dari lingkungan dari kecil dulu kita bisa berbagi. Ya kan seperti kata Bu Tiwi tadi, bisa dimulai dari lingkungan kita yang paling dekat pada diri. Oke. Kemudian berikutnya adalah nah, pesan yang berikutnya yang pertama tadi yang penting ada niat dan ada kesempatan. Kedua, Yabi memberikan kesempatan tersebut ya untuk bisa berbagi ide. Dan yang ketiga, ayo kita sama-sama menulis surat ini. Ya, saya sendiri udah tulis surat loh Bu. Ya, saya udah dapat 1 surat nih. Tinggal ibu-ibu semua, bapak-bapak dan adik-adik semuanya juga ikut menulis surat. Ya, dulu waktu saya masih sekolah ya Bu ya, saya sering menulis surat. Saya banyak teman loh di mana-mana. Saya sahabat pena. Sahabat pena dulu namanya itu ya. Iya. Mungkin zaman saya udah zaman paling terakhir kan. Habis itu dari Inggrisnya. Iya, Franco. Saya koleksi tuh Bu dari berbagai negara ya. Nah, sudah selesai acara kita ya. Terima kasih banyak Ibu Tiwi, Ibu Ria, dan Ibu Meske ya. Nah, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua hadirin yang telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Dari paling ujungnya di Sumatera itu dari Medan, saya lihat ya, sampai di timur Indonesia. Ya, itu saya lihat ada dari Atambua. Oke. Nah, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Santi. Nah.